Oke, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama ya, kita mengenal ciri-ciri ajaran sesat. Bukan berarti saya maha tahu, saya tahu semua, saya juga belajar, saya juga mengamati ya. Jadi saya belajar karena saya mengajar di STT itu apologetika, saya ngajar ya, teologi perjanjian baru, apalagi filsafat saya ngajar dogmatika, saya ngajar sistematika, saya ngajar teologi abu-abu atau teologi pluralisme, ya saya ngajar itu semua. Jadi memang berkaitan dengan apa yang saya ajarkan. Oke, kita akan mulai bersama-sama. Saya mungkin akan cepat saja ya, karena di sini ada beberapa hal, tapi saya kira itu nanti akan kita baca bersama-sama ya. Oke, kita dulu pendahuluan di sini adalah bahwa hadirnya gereja sesat di lingkungan gereja itu sebenarnya sudah dimulai dari sejak awal ya, sejak zaman gereja awal, zaman kisah rasul-rasul itu sudah dimulai dari situ ya. Jadi ini sudah eksis sejak awal, dan para rasul bahkan semua murid-murid Yesus dan bapak-bapak gereja berusaha untuk menahan ini, tapi tetap saja yang namanya pengajaran sesat ini terus berkembang. Mereka ya ada yang kemudian berhenti, tapi kemudian ada lagi terus dikembangkan lagi, bahkan sampai saat ini. Jadi apa yang ada hari ini itu telah dimulai dari zaman ya abad 1, abad 2 itu sudah mulai dari sana, dari awal. Tapi kita akan melihat di sini bahwa ada bahaya, ada ancaman dari rongrongan dari ajaran sesat ini, itu merusak, menyelewengkan ajaran yang ortodoks. Apa itu ajaran yang ortodoks? Ajaran yang lurus, ya, ortodoksi, ajaran yang lurus, yang dianut oleh bapak-bapak gereja, ya, dari Tuhan Yesus, para murid, kemudian para rasul turun ke bapak-bapak gereja. Nah, slide yang kedua Pak, saya bersyukur karena yang operator Bapak Ketua BPD, jadi pengurapannya kuat sekali hari ini. Haleluya. Jarang-jarang loh ada Ketua BPD yang mau turun tangan seperti ini. Ya, saya bangga, saya presentasi di sini yang jadi operator Bapak Ketua BPD. Haleluya. Ya, tapi saya tidak tahu mau bayar berapa beliau. Oke, pertanyaannya adalah bagaimanakah kita dapat melihat dan memahami sebuah ajaran tertentu yang dikatakan sesat atau bidat? Ya. Yang kedua, apa tindakan antisipatif kita dalam menyikapi ajaran sesat atau bidat? Nah, yang ketiga, apa sajakah yang menjadi ciri-ciri bidat atau ajaran sesat dalam kekristenan dalam realitas bergereja? Jadi ada 3 hal. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembahasan kita hari ini adalah 1, untuk memahami. Ya. Jadi kita bukan hanya belajar, tetapi kita harus memahami dengan benar, menganalisis, mengkritisi, dan menentukan sikap dan posisi yang jelas terhadap berbagai pengajaran sesat itu. Jadi kita harus paham, kita harus menganalisa pengajaran-pengajaran yang ada. Tadi Pak Ketua bilang kita di YouTube itu kan berseliweran itu pengajaran-pengajaran yang ada. Bahkan tadi dalam diskusi kadang kita suka melihat pengajaran-pengajaran dari orang-orang yang terkenal. Ya, betul kan? Itu yang kita ikuti, kita jadi followers sebagai orang-orang yang terkenal. Tapi untuk menjadi followers dari Pak Basuki di YouTube mungkin kurang bagi kita. Ya. Tapi kalau hal-hal yang kayak orang-orang terkenal, tapi belum tentu dasar pijakannya biblikal. Betul kan? Banyak. Ya. Nah, kita harus menganalisa, mengkritisi. Saya ngajar dogmatika. Apa itu dogmatika? Pengertian dari dogmatika bukan hanya sekedar peraturan-peraturan, tapi dogmatika itu adalah kita belajar untuk mengkritisi apa yang disampaikan di mimbar. Lalu kita menganalisa apakah ini benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak.
Ya. Nah, itu dari sisi dogmatika. Nah, kenapa ajaran-ajaran sesat ini bisa berkembang? Karena pemahaman-pemahaman hermeneutika yang berbeda dengan pemahaman-pemahaman kita. Yang kedua, untuk mengingatkan gereja supaya menyadari secara dini ancaman dan bahaya dari ajaran sesat itu. Ya, supaya kita sadar, jangan sampai ternyata pengajaran kita telah menyimpang jauh dari firman Tuhan. Kita rasa pengajaran kita benar karena kita mengikuti orang yang kita rasa benar juga pemahamannya. Ya, kita pasti Bapak Ibu di sini banyak melihat YouTube dan melihat banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang terkenal kan? Betul. Tapi itu dari berbagai aliran kan? Berbagai aliran. Nanti coba kita kritisi bersama. Selanjutnya, ini ada beberapa yang berkembang di dunia tentang pengajaran sesat. Bisa tolong Pak? Ini saksi Yehova. Ya, saksi Yehova ini nanti Bapak Ibu baca. Ya, nanti saya tidak usah membahas ini terlalu detail di sini. Nanti saya akan membahas kenapa sampai yang jadi ciri-ciri sampai dikatakan saksi Yehova ini sesat, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Ya, slide berikutnya Pak, slide 7. Slide 7. Ini kan di sini Mormon. Ya, Mormon itu ada sejarahnya. Kenapa itu bisa timbul? Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca ini. Saya akan serahkan ya ke Pak Sekretaris, bisa dibaca-baca di situ. Lalu kemudian slide ke-10 Christian Science. Ya, ini salah satu artis Hollywood terkenal ini menjadi pengikut dari Christian Science. Ya, oke. Lanjut lagi yang ke-11 Pak, Children of God. Yang ke-12 gerakan, slide 12 Pak, gerakan zaman baru, New Age Movement. Ya, New Age Movement ini sekarang berkembang luar biasa. Salah satu yang menjadi pengajarannya adalah yoga dengan musik-musik relaksasi, ya yoga. Ya, hati-hati Bapak Ibu, ya. Banyak orang Kristen, ada apa yoga, ada apa pakai musik-musik relaksasi kita dengar. Tapi ternyata ini merupakan salah satu bentuk dari gerakan zaman baru. Lanjut lagi Pak, slide 14. Nah sekarang ini yang lagi tenar ini, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, saya akan bahas ini saja dulu, ya, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini dalam bahasa Mandarin Kuanengxian. Nah, adalah gerakan agama tersembunyi dan menyimpang secara teologis yang dimulai di Republik Rakyat Cina tahun 91. Nah, kelompok ini sebenarnya telah dilarang oleh pemerintah, ya, oleh Partai Komunis karena sikap mereka anti pemerintah. Padahal firman Tuhan katakan apa? Pemerintah wakil rakyat, ya. Nah, lalu kemudian di situ karena sikap mereka anti pemerintah akhirnya dilarang, tetapi kelompok ini terus bergerilya dan tumbuh dengan besar sebagai sekte hari kiamat yang berpengaruh. Ini salah satu sekte hari kiamat yang berpengaruh, ya. Di Indonesia kan ada beberapa kasus-kasus yang katanya Tuhan Yesus sudah mau datang, mari kita jual harta kita rame-rame, ya. Lalu kemudian mereka bunuh diri bersama-sama. Ya. Nah, gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga dikenal sebagai kilat dari timur, Eastern Lightning, kilat dari timur. Nama ini didasari dari penafsiran Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi mereka mengeksegesi pola hermeneutika dari
Matius 24 ayat 27 bahwa kedatangan anak manusia itu akan seperti kilat, ya, akan datang. Padahal Tuhan Yesus sudah datang, ya kan? Nah, kelompok ini percaya bahwa Allah telah datang menjelma sebagai manusia lagi. Kali ini sebagai seorang wanita. Kalau dulu Allah datang sebagai seorang pria, Yesus Kristus, kali ini dia datang lagi dalam rupa wanita. Ya, yang bernama Yang Xiang Bin, yang menjuluki dirinya Kilat Deng. Ya, yang ini pemimpin mereka ini adalah sosok pemimpin umum kilat dari timur. Namun ternyata ada pemimpin agungnya, ada imam besarnya, ya, imam agung, kekasihnya. Ya, saya apakah suaminya atau hanya kekasihnya, bernama Zhao Weishan. Ya. Nah, jadi lelaki yang pertama kali menyatakan bahwa yang ini, yang pemimpin tadi itu, Yang Xiang Bin itu mempunyai sifat ilahi. Jadi di dalam diri yang itu berdiam sifat ilahi. Oke, selanjutnya tahun 2000 Xiao Weishan ini dan Yang Xiang Bin bermigrasi ke Amerika. Nah, ini sejarahnya, ya. Nah, lalu kemudian Xiang Bin ini dijuluki Kristus zaman terakhir atau Tuhan yang Maha Kuasa. Karena mereka yakin, pergerakan ini yakin bahwa wanita itu adalah Kristus yang telah datang kedua kali. Jadi Yesus itu telah datang kedua kali dalam rupa wanita. Dan untuk apa? Tugasnya menyelesaikan pekerjaan Allah. Padahal bagi kita Yesus datang untuk menggenapi semuanya, betul kan? Untuk menyempurnakan segala. Kalau yang sempurna itu telah datang, kata firman Tuhan. Makanya kita menganut konsep selamat sudah tapi belum. Karena yang sempurna itu belum datang. Selamat, sudah selamat, tapi belum. Oke. Jadi yang ini menyampaikan pesan yang kemudian direkam sebagai firman Allah bagi zaman akhir, yang dianggap sebagai jelmaan Allah, tapi ia dianggap berbeda dari Yesus Kristus, yang juga merupakan inkarnasi dari Allah yang berbeda. Jadi Allah yang berbeda, Allah yang lain berinkarnasi dalam diri Yesus. Ada Allah yang lain berinkarnasi dalam diri Yang. Nah, Alkitab mereka anggap sebagai rekaman karya Allah di masa lalu dan sudah jadi kadaluarsa. Jadi Alkitab kita kadaluarsa, karena itu produk masa lalu. Nah, lalu kemudian mereka katakan bahwa Alkitab itu hanya sebuah rekaman bersejarah tentang karya Allah dan kesaksian bagi kedua tahap karya Allah yang sudah lewat, dan tidak memberi pengertian tentang pekerjaan Allah. Oleh karena itu mereka menegaskan bahwa Alkitab tidak cukup berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan pesan dari Tuhan yang Maha Kuasa atau Kristus zaman terakhir. Oke, kita lanjut lagi. Kelompok ini mengajar bahwa Allah Perjanjian Lama dikenal dengan nama Yehova. Jadi zaman Perjanjian Baru Allah dikenal dengan nama Yesus Kristus. Sekarang zaman akhir ini Ia dikenal sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Allah Perjanjian Lama Yehova, Allah Perjanjian Baru Yesus Kristus, Allah masa kiri Tuhan Maha Kuasa. Nah, karyanya melalui Kristus wanita ini itu berbeda dengan karya rasul-rasul terdahulu. Jadi berbeda. Kalau rasul-rasul terdahulu karyanya berbeda dengan karya Kristus dalam diri Yang saat ini. Ya, meskipun Allah menggunakan para rasul, namun karya mereka terbatas oleh kemampuan manusiawi mereka. Jadi rasul-rasul itu terbatas
karena kemampuan manusiawi mereka, sedangkan gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu sesuatu yang dikaryakan oleh Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang mengkaryakan. Jadi menurut mereka, kelompok ini didirikan oleh Tuhan Maha Kuasa sendiri dan dipimpin serta digembalakan secara pribadi oleh Dia sendiri. Allah yang turun menjadi wanita, ya, yang memimpin gereja itu, yang berkarya dalam gereja itu. Nah, mereka pun menyebut sebagai zaman kerajaan. Allah sedang melaksanakan penghakiman takhta putihnya. Jadi semua denominasi dan sekte Kristen lain telah kehilangan Roh Kudus. Jadi kita sudah kehilangan Roh Kudus, Bapak Ibu, ya, dan seluruh kuasanya. Jadi kita sudah tidak berkuasa lagi, gereja Tuhan tidak berkuasa lagi. Tapi sekarang ini dipusatkan pada gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Roh Kudus, kuasa Tuhan itu ada di gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada di gereja-gereja yang lain. Hanya di situ. Ya. Oke. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa menolak konsep Tritunggal, slide berikutnya. Dan sebaliknya mengajarkan bentuk doktrin modalisme. Ya. Modalisme itu bentuk bahwa Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus mereka dianggap sebagai tiga wujud Allah yang berbeda, bukan tiga pribadi. Bahwa Trinitas tidak pernah ada dalam alam semesta. Allah tidak mempunyai Bapa atau Putra, apalagi konsep sebuah sarana yang bersama digunakan Sang Bapa dan Putra, Roh Kudus. Semua ini kekeliruan yang terbesar dan tidak ada di dalam dunia kita. Kata yang. Jadi mereka tidak percaya akan Tritunggal, ya. Sedangkan kita dalam pengakuan iman kita percaya pada Tritunggal. Nah, oke, saya kira kita lanjut saja. Nanti Bapak Ibu baca slide yang ke-19, Pak. Faktor-faktor penyebab munculnya ajaran sesat. Nah, kenapa saya tidak membahas secara rinci dari saksi Yehova, Mormon, semuanya itu? Ya, cuma sekilas untuk gereja Tuhan yang Maha Kuasa, supaya kita tahu bahwa semua ajaran-ajaran sesat itu mempunyai ciri khas yang sama. Jadi kalau kita tahu ciri khasnya, maka kita bisa menilai, mengkritisi pengajaran-pengajaran yang ada. Ya, jadi tidak perlu kita mendalami Mormon seperti apa, bisa dibaca lah, ya, bisa dibaca. Bisa dipelajari sendiri. Nah, faktor-faktor penyebab muncul ajaran sesat, yang diantaranya adalah yang pertama, pengaruh latar belakang sistem hidup lama. Jadi kehidupan lama para pemimpin ini sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh terhadap pengajarannya, apa yang diajarkan. Ya, ada satu gereja. Saya tidak usah sebut namanya, tapi saya bukan gosip. Jadi gembalanya itu membuat tayangan untuk yang misalnya satu pendeta pengajarannya tidak bisa bercerai, yang satu boleh bercerai, kemudian diadu pendapat mereka. Nah, seandainya coba Bapak Ibu pikir, ini sangat berpengaruh ini. Kalau misalnya yang punya pendapat boleh bercerai dan kemudian dia jago di dalam pemaparan dan semuanya, kan jemaat dia bisa ada di atas angin dan jemaat bisa percaya bahwa ini yang benar. Iya kan? Betul? Nah, jadi kita harus berhati-hati di situ. Nah, yang kedua, pengaruh sinkretisme, ajaran-ajaran agama dunia dengan filsafat sekuler dan iman Kristen. Pencampuran budaya dengan iman kekristenan. Ya, ada satu agama yang kemudian
dia bisa bergerak dengan bebas dan mendapatkan pengikut karena dia menyatukan atau membaur dengan kepercayaan adat-adat setempat. Sinkretisme, ya, percampuran. Nah, ini juga akan membiaskan kebenaran firman Tuhan. Tidak salah dengan budaya bagus, tetapi ada budaya yang perlu dimodifikasi, ada budaya yang perlu diisi dengan kebenaran, ya. Nah, yang ketiga, ketidakpuasan dan kekecewaan orang Kristen terhadap praktek kerohanian gereja resmi yang sudah merosot. Contoh pemimpin Church of God, ya, itu mengajarkan tentang seks bebas sebagai bentuk kasih, karena dia kecewa terhadap orang tuanya dan para pemimpin gereja. Ya, sebagai seorang pemimpin, ya, mari kita menjadi teladan, ya. Yang keempat, vitalitas rohani gereja semakin merosot dan rapuh akibat pengaruh materialisme. Kalau datang gereja kita selalu ditodong soal materi. Oh, gereja ini butuh ini, Bapak Ibu mari diubah. Gereja ini butuh ini. Lama-lama jemaat juga sedikit-sedikit kok kita yang dijadikan, ya, akhirnya bisa saja, ya, seperti ini terjadi. Yang kelima, adanya intervensi dan pengaruh ajaran roh setan, roh jahat. Pemimpinnya membuka diri untuk itu. Oke, kita lanjut lagi. Beberapa karakteristik yang menonjol dari ajaran sesat atau bidan Kristen. Ini karakteristiknya. Satu, dia menghadirkan kebenaran baru atau wahyu baru. Kebenaran baru atau wahyu baru. Ya, misalnya kita percaya Tritunggal, kemudian dia datang, dia berkata bahwa itu bukan Tritunggal, itu Allah yang cuma satu, tapi kemudian dia melahirkan Yesus. Lalu kemudian Roh Kudus keluar. Nah, jadi ya sesuatu yang baru dan bagi kita mungkin wow begitu, ya. Oh, ini pengajaran yang luar biasa. Ini pengajaran yang hebat. Ya. Karena tidak memahami dasar pengajaran biblikal yang baik. Sehingga ketika ada sesuatu yang ada kutip fenomena-fenomena, oh, ya, fenomena-fenomena ini akhirnya, ya, berbalik arah. Kenapa? Karena pemimpin, para hamba-hamba Tuhan di gereja itu tidak kuat secara kebenaran firman Tuhan. Ya, hanya ikut gerakan ini, ikut dapat pengajaran ini, ikut, tanpa kita menganalisa, kita menyelidiki. Pokoknya ikut. Oh, kalau ini fenomena, oh ini bagus, ikut. Gerakan nama Allah ini bagus ini. Oh ini bagus, ikut. Ya, apa saja ikut. Pola baptisan begini, ikut. Padahal tidak sesuai dengan doktrin gereja kita. Puji Tuhan kita ada di GBI. Ya, dari pendiri, kita Om Ho, disebut Om Ho, mengeluarkan banyak pengajaran-pengajaran. Lalu kemudian di STT Petamburan, ada yang lulusan STT Petamburan di sini. Ya, para dosen-dosen, para teolog GBI. Ya, sekarang kita punya teolog yang luar biasa di GBI, ketua umum kita. Ya, itu kan mulai dari Om Ho berkembang pengajaran-pengajaran ini. Ya, kita sebut Om Ho, ya. Kita panggil Om Ho, ya. Oh ya, terima kasih Pak Ridwan. Ya. Bapak Pendeta Dr. H.L. Sendu almarhum. Ya, atau kita kenal dengan nama Om Ho. Ya. Mantap. Oke.
Yang kedua, menghadirkan penafsiran baru. Penafsiran baru. Ya, ternyata penafsiran baru ini mungkin tidak sesuai dengan konteks yang berlaku, yang ada. Ya, pandangan yang keliru terhadap otoritas Alkitab. Tadi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa berkata apa? Alkitab ini sudah kadaluarsa. Betul kan? Nah, sejarah gereja dunia juga demikian. Bahkan sejarah gereja dunia berkata, coba dalam Dewan Gereja Dunia tahun, saya lupa tahun 60-an, tahun itu kemudian mereka berkumpul lalu berkata, baca Alkitab dan pilih di situ atau kelompokkan mana yang perkataan Allah atau sabda firman Allah atau perkataan Yesus dikelompokkan, yang lain dibuang. Loh, tapi bagi kita, coba saya tanya Bapak Ibu dulu. Jadi memuji. Percaya Alkitab? Oke. Alkitab adalah firman Allah atau berisi firman Allah? Tunggu. Siapa yang percaya Alkitab berisi firman Allah? Siapa yang percaya Alkitab adalah firman Allah? Siapa yang ragu-ragu? Oh. Siapa yang ragu-ragu? Hah? Oh, yang katakan. Ini menentukan pandangan kita terhadap Alkitab. Saya puji Tuhan di sini katakan Alkitab adalah firman Allah, luar biasa. Tapi penjelasannya bagaimana? Ya. Oke lah, sudah lah. Yang penting kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Sudah. Ya. Ya. Yang keempat, pengajaran terhadap Trinitas yang tidak berimbang. Pengajaran terhadap Trinitas yang tidak berimbang. Bagi kita, Allah Bapa, Anak atau Putra, Roh Kudus. Allah Bapa bukanlah Allah Anak. Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus. Hakikatnya sama Allah. Tapi bagi pemahaman yang lain, bahwa Allah Bapa adalah Allah, kemudian menjadi Allah Anak, kemudian menjadi Allah Roh Kudus. Mana yang benar? Oh, tidak, pemahaman doktrin kita tentang Tritunggal. Tunggu. Allah Bapa bukanlah Allah Anak, bukanlah Allah Roh Kudus. Tapi hakikatnya Allah. Atau Allah Bapa kemudian menjadi Allah Anak, lalu kemudian menjadi Allah Roh Kudus. Siapa yang kedua? Katakan apa-apa. Salah tidak apa-apa. Jangan takut. Karena yang salah ada di penjara. Iya. Kalau kita salah memahami doktrin bisa diperbaiki. Lebih baik mengaku, oh saya salah. Siapa yang pertama? Nah, oke, pemahaman GBI yang mana? Yang pertama. Iya kan? Karena yang kedua itu pemahaman apa? Sabellianisme. Yang dulu yang sangat terkenal, ada satu pengajarnya yang sangat terkenal. Ya. Ya, kira-kira menurut Bapak yang mana? Itu yang tadi dari dua ini kira-kira yang mana? Ya, tunggu, dari dua tadi yang saya kasih contoh, kira-kira yang mana, Pak? Iya, cocok. Cuma kan saya tidak mau sebut nama, Pak.
Jangan sebut nama. Oh, oke, supaya. Ya, terima kasih Bapak yang sudah sebut. Iya. Nah, yang kelima, menghadirkan doktrin baru atau pengakuan baru. Kayak tadi gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, bahwa yang Sengbin ini adalah Allah yang datang ke dalam dunia menjadi wanita. Ya kan? Pengakuan yang baru. Nah, lalu kemudian membuat hal-hal yang supranatural. Padahal Alkitab sudah mengingatkan. Betul? Apa Alkitab mengingatkan? Kalau di sana bilang ada Yesus yang menyembuh, spesies. Nah, ternyata Alkitab sudah mengingatkan. Lalu kemudian apa? Yang ketujuh, mengkultuskan pimpinan.